Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yaitu tentang model-model pendidikan inklusif. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel Prialdi dan teman saya Hilmi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Bab 1 yaitu pendidikan inklusif merupakan sesuatu yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Istilah pendidikan inklusif atau inklusi mulai mengemukakan sejak tahun 1990 ketika Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua yang diteruskan dengan pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif pada tahun 1999. Pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Tetapi yang membedakan adalah masyarakatnya. Mereka berpandang bahwa sekolah inklusif hanya untuk siswa berkebutuhan khusus dan belum sepenuhnya wali murid percaya pada sekolah inklusif ada yang lebih memilih homeschooling untuk anak mereka. Yang menjadi pernyataan di sini adalah bagaimana sekolah inklusif tidak dipandang rendah oleh masyarakat dan bagaimana sekolah inklusif mendapat kepercayaan dari masyarakat agar anak-anak mereka dapat berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Itulah yang menjadi tugas pemerintah untuk memperdayakan sekolah inklusif lebih baik lagi dan mendapat kepercayaan di kalangan masyarakat. Nah, ada tujuan dan manfaat pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak kebutuhan khusus, belajar bersama, dan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Manfaatnya pendidikan inklusif yaitu yang pertama, membangun kesadaran dan konsensus kepentingan pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Yang kedua, melibatkan dan memperdaya masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Yang keempat, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi sekolah anak. Nah, di sini juga ada pendidikan inklusif yaitu memiliki cara-cara ciri-ciri antara lain. Yang pertama, ABK belajar bersama-sama dengan anak rata-rata lainnya. Yang kedua, setiap anak memperoleh layanan pendidikan layak, memantang, dan bermutu. Yang ketiga, setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yang keempat, sistem pendidikan menyesuaikan dengan kondisi anak. Nah, selanjutnya ada pendidikan inklusif memiliki keuntungan, yaitu yang pertama, dapat memenuhi hak pendidikan bagi semua orang. Yang kedua, mendukung proses wajib belajar. Yang ketiga, pembelajaran emosi sosial bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang keempat, pembelajaran emosi sosial spiritual dan anak rata-rata lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pendidikan ABK lebih efisien. Nah, selanjutnya yaitu yang di bab 2 yaitu ada model pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. Pertama yaitu model inklusif penuh atau full inclusion. Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Yang kedua yaitu model inklusif parsial.
atau partial inclusions. Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas full out dengan bantuan guru pendamping khusus. Model lain misalkan dikemukakan oleh Brand Hardin dan Mary Hardin. Brand dan Mary mengemukakan model pendidikan inklusif yang mereka sebut inklusif terbaik atau reverse inklusif. Dalam model ini peserta didik normal dimasukkan ke dalam kelas yang berisi peserta didik kebutuhan khusus. Model ini berkebalikan dengan model yang pada umumnya memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas yang berisi peserta didik normal. Model inklusif terbalik agaknya menjadi model yang kurang lazim dilaksanakan. Model ini mengandalkan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai tanda didik dengan jumlah yang lebih banyak dari peserta didik normal, dengan penggandaian memiliki seolah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus secara kuantitas lebih banyak dari sekolah untuk peserta didik normal, atau bisa juga tidak. Model pendidikan inklusif seperti apapun tampaknya tidak menjadi persoalan, berarti sepanjang mengacu pada konsep dasar pendidikan inklusif. Model pendidikan inklusif yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusif moderat. Model pendidikan inklusif moderat yang dimaksud yaitu yang pertama, model pendidikan inklusif yang memadu antara terpadu dan inklusif penuh. Yang kedua, model moderat ini dikenal dengan model mainstreaming. Model pendidikan mainstreaming merupakan model yang memadukan antara peserta pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau sekolah luar biasa dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya dalam beberapa waktu saja. Anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti 1. Bentuk kelas seperti kelas reguler penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, bentuk kelas reguler dengan klaster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, bentuk kelas reguler dengan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, bentuk kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima, yaitu bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain normal di kelas reguler. Yang keenam, bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Pengertiannya yaitu selanjutnya ada pengertiannya. Model kurikulum reguler yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.